Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Budi Cahayani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, bidang studi pendidikan matematika semester 6. Video kali ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah MTK Daring kelas 6C. Untuk lebih lanjutnya, kita tonton videonya, oke? Materi sistem persamaan linear dua variabel yang dimulai dari jam 7 sampai 8.40. Nah, setelah absensi sudah dikirimkan oleh ketua kelas, kita bisa memulai pelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini alangkah baiknya semoga kita dapat menambah ilmu. Kita diawali dengan berdoa ya, yang dipimpin oleh ketua kelas kita Andika Gabira Sena. Ayo Kak dipimpin doanya. Baik, sebelum kita mau mulai kelas pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang didapat menjadi ilmu yang berkah. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan tentang sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak tentang sistem persamaan linear dua variabel? Yang sebelumnya minggu kemarin Ibu sudah bagi materinya. Untuk kakak-kakaknya ada yang bisa bantu jawab? Untuk Maharani mungkin bisa bantu jawab Ibu? Bisa, Ibu. Persamaan linear dua variabel yaitu sebuah bentuk relasi sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Sedangkan SPLDV yaitu sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan linear dua variabel yang sejenis. Ya baik, sudah tepat. Nah, Ibu share screen materi hari ini ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, tadi dasarnya sudah dikasih tahu oleh teman kita yaitu Maharani Arista Putri. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk ke materinya, alangkah baiknya kita mengetahui apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran hari ini ya teman-teman. Untuk yang pertama yaitu ada KD 3.5 yaitu yang menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Dan yang untuk KD 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu ada satu menentukan persamaan linear dua variabel, yang kedua yaitu ada menentukan sistem persamaan linear dua variabel, yang ketiga yaitu ada menganalisis masalah yang berkaitan dengan model matematika dari masalah otentik yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi dari apa itu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Maharani ya. Nah, kita tinggal menjelaskan ulang yaitu tentang persamaan linear dua variabel. Nah, pengertian dari sistem persamaan linear dua variabel itu sebuah persamaan yang memuat dua variabel di mana pangkat atau derajatnya pada masing-masing variabelnya sama dengan 1. Nah, persamaan yang dapat dilakukan dengan bentuk AX dapat ditulis dengan bentuk AX ditambah BY sama dengan C, di mana X dan Y adalah variabel dan A, B,
C merupakan elemen dari bilangan real atau A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk sistem persamaan linear dua variabel, yaitu merupakan dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian bentuk umum SPLDV. Nah, sebagai contohnya yaitu untuk persamaan linear dua variabel AX ditambah BY sama dengan C yang merupakan persamaan linear dua variabel dengan variabelnya yaitu X. Dan untuk sistem persamaan linear dua variabelnya yaitu Px ditambah Qy sama dengan R, yaitu persamaan linear dua variabel dengan variabelnya yaitu X dan Y. Nah, di sini untuk variabel berpangkat satunya yaitu X dan Y. Dan untuk koefisiennya yaitu ada A, P, dan Q. A, P, dan Q. Dan untuk konstantanya yaitu ada B, C, dan R. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, langkah pertama yaitu kita mengganti setiap besaran. Misalkan 3 buah apel, berarti kita bisa menuliskan 3 buah itu kita ganti dengan A, 3A. Nah, selanjutnya membuat model matematika. Misalkan dari 3A terus ditambah ibu mempunyai 3 apel ditambah 2 melon dengan harga 5.000, misalkan 5.000. Itu 5.000. Nah, untuk yang kedua misalkan 4 apel ditambah 4 melon dengan harga 10.000. Nah, untuk yang terakhir yaitu cara menyelesaikan atau mencari solusinya dari model persamaan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Metode apa saja yang bisa untuk memecahkan sistem persamaan linear dua variabel? Yang pertama kita masuk ke metode eliminasi. Nah, tujuan dari metode eliminasi ini menghilangkan atau mengeliminasi suatu variabel agar tahu nilai variabel lainnya. Caranya cukup mudah, hanya dengan melihat langkah di bawah ini. Nah, yang pertama yaitu persamaan pertamanya ada X tambah Y, yaitu kita tinggal keluarkan nilai X tambah Y sama dengan 2, kita tinggal keluarkan X sama dengan 2. X sama dengan 2 dikurangin Y. Untuk persamaan yang kedua yaitu ada 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Nah, kita tinggal masukkan nilai angka-angkanya. Langkah yang pertama untuk variabel X untuk mendapatkan nilai Y. Misalkan X tambah Y sama dengan 2 dan 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Nah, untuk perkalian yang hasilnya sama yaitu kita kalikan dengan 3 dan 1. Untuk yang pertama yaitu X kali 3 sama dengan 3X ditambah Y kali 3 sama dengan 3Y. Sedangkan 2 kali 3 sama dengan 6. Untuk yang di bawahnya yaitu 3X dikali 1, 3. 6Y dikali 1, 6. 18 kali 1 sama dengan hasil 18. Nah, setelah itu kita melihat apakah ada yang bisa dicoret atau habis, yaitu ini 3X sama 3X. Selanjutnya ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawab nilai Y-nya? Baik, Alia. Bagaimana, Kak? Maka hasilnya yang didapat yaitu min 3Y sama dengan 12. Nah, selanjutnya untuk mengetahui nilai Y-nya 12 dibagi min 3, jadi Y-nya hasilnya 4, Ibu. Ya, benar sekali. Alia dapat poin untuk hari ini 1 ya, karena nilai keaktifannya. Terima kasih, Kak Alia. Nah, selanjutnya pada langkah berikutnya mengeliminasi variabel Y untuk mendapatkan nilai X. Kita tinggal masukkan lagi X tambah Y sama dengan 2 dikali 6. Karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu, untuk mengetahui berapa kali berapa yang hasilnya bisa dihabiskan oleh nilai Y-nya, yaitu 6 kali 1. Nah, kita tinggal masukkan X kali 6, yaitu hasilnya 6X, Y kali 6, yaitu 6Y, sama dengan 6 kali 2, yaitu 12. Sedangkan untuk 3X kali 1, yaitu 3X, 6Y kali 1, 6Y, dikurangi 18 kali 1, yaitu 18. Nah, ini kan karena nilai Y-nya habis, maka 6 dikurangi 3, yaitu hasilnya 3. Hasilnya
Hasilnya 3, salah. Terus, ini harusnya nggak ada minnya ya, maaf. Terus, 12 kurangi 18 yaitu min 6. Hasilnya yaitu hasilnya harusnya min 3. Karena punya uang 3 kurang 6 yaitu hasilnya min 3. Nah, selanjutnya untuk metode substitusi. Karena tadi sudah Ibu jelaskan tentang eliminasi, selanjutnya ada metode substitusi, yaitu mengganti nilai variabel dalam persamaan satu dari persamaan lainnya. Caranya dengan langkah di bawah ini. Nah, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan nilai substitusinya? Kakak Nurul Fatonah bisa bantu Ibu? Bisa Ibu. Ya, baik. Betul sekali. Nah, untuk Kakak Nurul Fatonah Najla, ayo kita mulai. Untuk cara menyelesaikan substitusinya, kita misalkan 3x ditambah 6y sama dengan 18. Terus yang di bawahnya kita tinggal masukkan karena nilai x ditambah y-nya kita keluarkan, yaitu jadi x sama dengan 2 dikurangi y. Jadi untuk 3x, x-nya kita masukkan ya kan Nurul, jadi 2 dikurangi y ditambah 6 sama dengan 18. Nah, selanjutnya 3 kali 2 yaitu hasilnya 6. 6 dikurangin 3 kali y yaitu 3y ditambah 6y sama dengan 18. Nah, 6 ditambah 3 yaitu sama dengan 18. 18 kurangin 6 berapa Kak Nurul? 12 Bu. Ya, 12 dibagi 3 berapa Kak Sena? Ya, bisa diulang. 12 dibagi 3 berapa Kak Sena? 4. 4, ya betul. Nah, ini Ibu tadi sudah ada jawabannya. Berarti nilai Y-nya benar ya teman-teman. Nilai Y-nya yaitu sama dengan 4. Nah, selanjutnya substitusikan nilai Y terhadap ke dalam persamaan. Yaitu tinggal masukkan karena nilai Y-nya sudah diketahui, berarti X tambah Y sama dengan 2, Y-nya yaitu 4 sama dengan 2, jadi X-nya yaitu 2 dikurangi 4 sama dengan nilainya min 2. Nah, selanjutnya untuk metode gabungan. Metode yang digunakan ialah gabungan antara metode eliminasi dengan metode substitusi. Nah, karena koefisien Y dari kedua persamaan sudah sama, maka dapat langsung menggunakan operasi penjumlahan untuk menghilangkan nilai Y-nya. Yang pertama yaitu menggunakan metode eliminasi yang tadi Ibu sudah jelaskan. Selanjutnya, karena sudah diketahui nilai X-nya dan nilai Y-nya, kita dapat langsung menggambar metode dengan grafiknya. Caranya yaitu yang paling mudah untuk menggambar grafik yaitu mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Berdasarkan yang tadi soal sudah Ibu jelaskan. Untuk nilai X ditambah Y sama dengan 2, maka nilai X-nya yaitu 0 berarti di sini. Dan untuk nilai Y-nya yaitu 2 di sini. Jadi kita dapat menggambarkan yaitu seperti gambar Ibu jelaskan. Untuk 3X ditambah 6Y sama dengan 18. Y-nya yaitu 3. Y-nya 3 dan X-nya yaitu 6. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Nah, untuk gabungannya, yang pertama karena gambarnya seperti ini, dan yang untuk yang 3X tambah 6Y sama dengan gambarnya ini, maka titik potongnya di sekitar sini. Di sini. Jadi titik potong dari kedua grafik tersebut yaitu X sama dengan min 2 dan Y sama dengan 4. Nah, ini ada soal latihan, tapi sebelum masuk ke soal latihan, Ibu akan share soal di Google Form yang Ibu akan kirim di grup WhatsApp kelas ya teman-teman. Selanjutnya untuk minggu depannya atau setelah mengerjakan di Google Form, kalian bisa mengerjakan 2 soal ini.
Mungkin materi itu saja yang Ibu dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk kesimpulannya, yaitu materi yang telah kita pelajari hari ini terkait tentang sistem persamaan linear dua variabel, yaitu banyak permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan secara matematis, seperti menggunakan cara substitusi, eliminasi, dan metode gabungan. Salah satu dengan cara yang membuat model SPLDV permasalahan tersebut, kemudian mencari solusi dari sistem persamaan linear dua variabel yang terbentuk dari ciri-ciri dari sistem persamaan dua variabel. Nah, yang tadi sudah Ibu jelaskan, itu terdiri dari dua variabel. Kedua variabelnya pada sistem persamaan linear dua variabel hanya memiliki derajat 1 atau berpangkat 1, dan untuk menggunakan relasi tanda sama dengan. Tidak terdapat perkalian variabel dalam setiap persamaannya. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa sesudah belajar yang akan dipimpin kembali oleh Kakak Sena. Terima kasih atas materi hari ini. Mari teman-teman kita membaca doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Pada pertemuan asinkronus yang dilaksanakan di Google Classroom, yang pertama, siswa dapat mengisi absensi pada pertemuan sistem persamaan linear dua variabel. Untuk absensi bisa diisi oleh siswa sampai batas waktu pembelajaran selesai. Selanjutnya, ketika pembelajaran sudah selesai, pada materi sistem persamaan linear dua variabel, siswa dapat membuat sebuah rangkuman yang nanti bisa di-upload di Google Classroom, yaitu dengan perintah setelah siswa membaca dan memahami materi sistem persamaan linear dua variabel, bisa mengupload catatannya di Google Classroom. Selanjutnya, setelah siswa membuat rangkuman di Google Classroom, evaluasi pembelajaran yang dilakukan, siswa dapat mengerjakan sebuah kuisis. Siswa dapat mengikuti kuisis di Google Classroom yang sudah disediakan. Rubrik penilaiannya untuk satu soal itu nilainya sekitar 10-20 poin, tergantung kesulitan soalnya. Selanjutnya, ketika siswa sudah mengerjakan kuisis, siswa dapat memahami materi, dan untuk menilai evaluasi dalam pembelajaran materi sistem persamaan linear dua variabel, siswa dapat mengerjakan soal pilihan ganda dan esai yang sudah di-upload di Google Classroom. Soalnya seperti ini. Soal untuk evaluasi sistem persamaan linear dua variabel.